Bismillahirrahmanirrahim. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Al-Baihaqi, Imam Ahmad, Daruqutni, Ad-Darimi. Hadisnya agak panjang, saya bacakan. An Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu fi qissati ar-rahibah nafsaha anna rajulan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam qala faqala ya Rasulullah illam yakun laka biha hajatun fazawwijniha. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an, di dalam kisah seorang wanita yang menghibahkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tertarik dengan perempuan tersebut. Maka ada seorang lelaki dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berdiri kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, jika engkau tidak menghendakinya, maka nikahkanlah aku dengannya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Fahal 'indaka syai'?" Apakah engkau memiliki sesuatu? Maksudnya dijadikan sebagai mahar. Lalu orang tersebut menjawab, "La, wallahi ya Rasulullah." Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, "Idhhab ila ahlik fanzur hal tajidu syai'an." Pergi engkau kepada keluargamu, maka perhatikanlah, lihatlah apakah engkau memiliki sesuatu. Maka lihatlah apakah engkau memiliki sesuatu. Maka kemudian fadhahaba thumma raja'. Lalu orang tersebut pun kembali ke rumahnya. Kemudian pergi ke rumahnya, kemudian pulang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang tersebut berkata, "La wallahi ma wajadtu syai'an." Tidak, demi Allah aku tidak mendapati sesuatu apapun. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Unzur walau khataman min hadid." Lihatlah, walaupun hanya satu cincin dari besi. Lihatlah, walaupun hanya satu cincin dari besi. Fadhahaba thumma raja'. Kemudian setelah itu beliau pergi dan kembali lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata orang tersebut, "La wallahi ya Rasulullah, wala khataman min hadid." Tidak wahai Rasulullah, demi Allah, aku tidak memiliki apa-apa walaupun cincin dari besi. Walakin hadza izari. Tetapi aku memiliki kain. Memiliki kain sarungku ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mas tasna'u bi izari?" Apa yang engkau akan lakukan dengan sarungmu? In labisathu lam yakun 'alaika minhu syai'. Kalau seandainya sarung tersebut nanti dipakai oleh istrimu, maka engkau tidak memiliki pakaian sedikit pun. Ini menunjukkan bagaimana keadaan para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka sangat-sangat sederhana, bahkan miskin. Wa illam labistahu lam yakun 'alaiha minhu syai'. Kalau seandainya kamu yang memakai sarung tersebut, maka istrimu tidak punya pakaian. Fajalasa ar-rajulu hatta idza tala majlisuhu qam. Lalu laki-laki tersebut duduk, sehingga ketika setelah lama duduk dia berdiri. Fara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muwalliyan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya pergi berpaling. Fa amara bihi fadu'iya. Maka Rasulullah SAW meminta untuk dipanggilkan laki-laki tersebut. Falamma jaa qala madza ma'aka minal Qur'an. Ketika datang laki-laki tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Apa yang ada bersamamu dari Al-Qur'an?" Maksudnya hafalanmu berapa dari Al-Qur'an? Maka orang tersebut menjawab, "Ma'i suratu kadza wa suratu kadza addadaha." Aku menghafal surat ini, kemudian beliau menghitungnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taqra'uhunna an dhahri qalbin?" Apakah engkau menghafalnya dari belakang punggungmu? Maksudnya engkau hafal tidak? Maka laki-laki tersebut menjawab, "Na'am, iya, aku hafal." Qala idhhab faqad
mallaktukaha bima ma'aka minal Qur'an. Pergilah engkau, sungguh aku telah milikkan engkau dengannya, dengan perempuan tersebut, dengan sesuatu yang engkau miliki dari Al-Quran. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya terdapat keringanan di dalam mengajari Al-Quran sebagai mahar untuk istri. Jika seorang lelaki tidak mempunyai harta, maka dia boleh, maharnya adalah jasa, yaitu memberikan pengajaran kepada istri berupa Al-Quran. Boleh bagi para suami yang tidak memiliki harta, yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dia berikan kepada seorang perempuan